Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menemukan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini hingga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini hingga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hawla wa quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala BPTDS Dua Kenangan, khususi Ibu rekan-rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil bahwasanya hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat sehingga kita bisa bertatap muka di kelas 6. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4. Jadi yang tadi disebutin ada 1.2 dan yang terakhir di 1.4 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita berkolaborasi demi terciptanya budaya positif di lingkungan UPTDS DM2 Kenangan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Tidak. Tergantung hukumannya. Dan yang kedua, baik, nanti kita bahas. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Oke, setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Oke, setuju. Next. Nah, ini konsep utama budaya positif, Bapak Ibu, ya. Ada 6. Jadi yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nanti kita jabarkan ke slide-slide selanjutnya. Ada perubahan paradigma. Kita akan melakukan ice breaking, Ibu-Ibu. Jadi kegiatan kepalan tangan. Nah, ada A dan B. Jadi ada ibu di sebelahnya, pas kan? Ibu Nesi sama Oma, Ibu Eyang sama Ibu Sabrina, Ibu Susi dengan Ibu Iya.
Ya, nah, iya. Jadi caranya seperti ini. Sobeklah secari kertas. Oke, saya akan sobekkan kertas. Enggak, satu orang aja. Satu orang. Ibu Susi, Ibu Eyang, kasih ke Ibu Eyang, Ibu Sabrina, sama Oma. Oke, jadi nanti tulislah mana nih? Buatlah sebuah hamparan. Jadi nanti Bapak Ibu tulis mana nih? Suatu bentuk berharga. Nah, tulis apa aja yang sangat berharga nanti di kepala. So, Ibu Susi tulis apa aja yang sangat berharga. Ibu Susi, Eyang, sama Oma. Barang. Apa aja? Mau barang, mau apapun, mau belian yang sangat berharga. Digenggam Oma, digenggam ya. Nah, ya, benda sesuatu terus letakkan di tangan manapun, terus pegang dengan erat, ya di kepala, terus sebelahnya Bu Tunesi, Bu Sabrina, sama Bu ya, dengan berbagai cara meminta benda tersebut, ya, membujuk, mengancam, menghadik, meraih, menyuap, apapun itu, sehingga dapat kepala tangan itu dapat terbuka dan memberikannya. Silakan Bu Tunesi, Bu Sabrina. Walaupun secara pemaksaan. Kan ada di situ mengancam, menghadik. Bisa tidak? Apa caranya? Bu yang membaik. Enggak. Jadi Bu Susi sesuatu yang sangat berharga Bu ya. Nah, Bu Yanya meminta gimana caranya bisa dapat. Oke, tidak boleh. Iya. Jadi gimana caranya kita bisa mengambil benda tersebut dari teman sebelah kita? Gimana caranya? Orang itu akan meminta ya benda tersebut dengan cara membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apapun sehingga barang itu kita bisa dapatkan. Ya, seperti itu kan? Nah, apa yang terjadi kalau nggak bisa? Ya, bisa lihat. Apa yang terjadi? Misalnya barangnya berharga seramai, kemungkinan kecilnya nggak bisa dirayu. Membujuk. Kalau mengancam? Macam yang macam. Oke. Sekarang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama yang stimulus respon atau yang sebelah kanannya teori kontrol. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang teori kontrolnya pilihannya kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Yang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang sebelah kanannya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketemu nggak? Apa artinya ya? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk. Kalau anak misalkan melakukan perilaku buruk kan berarti salah. Tapi teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Paham? Nah, seperti itu. Ada anak yang suka nyoret-nyoret gitu kan. Kayak ada anak di kelas 6 namanya Alvin. Kalau di akademik kurang tuh. Tapi kalau suruh bikin seperti itu dia bagus. Nah, seperti itu. Ya, next. Gimana?
Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal. Dengan meyakini ini, maka motivasi intrinsik manusia akan terbangun, karena setiap manusia memiliki alasan dalam melakukan sesuatu, ataupun adapun nilai kebajikan yang ingin dicapai tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini ada poin-poinnya, Bapak Ibu. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dan yang ke bawahnya itu ada, tinggal dibaca saja, Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila, Ibu-ibu? Bu ya? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman. Iya. Beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus Ada pembinaan terus kreatif, kenalan kritis. diri. Iya, ini harus kita terapkan. Di CGP ini wajib, Bu, wajib hafal dan wajib dideskripsikan satu-satu. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini motivasi perilaku manusia, Bu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada dua, Ibu, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, yang ekstrinsik itu menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Yang pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang intrinsik menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang eksternal ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya? Ada 3 pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Yang kedua juga sama, motivasi eksternal. Dan yang ketiga, motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif itu, pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal nih. Ini yang sering kita lakukan kepada anak, yaitu memberi hukuman. Ya, menyakitkan, membuat murid tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, membuat murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, ternyata walaupun kita memberikan penghargaan, tapi tetap tidak efektif, Ibu. Merusak hubungan antara kita dengan murid dan mematikan kreativitas mereka seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Alfie von 1999.
kita memberikan penghargaan, ada penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini kita akan sama-sama menjawab, ya, tindakan guru. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena mencatat 100 kalimat terlalu banyak memberatkan. Hukuman. Bisa dicatat. Yang pertama hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga, murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Sama. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran kejeokan. Konsekuensi. Oh, konsekuensi. Baik, yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Baik, kita akan jabarkan ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mencatat 100 kali. Maksudnya tadi apa? Hukuman. Iya, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Yang ketiga, push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas karena yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kan, karena tugas itu berlawan. Ya, jadi kita harus menggantinya. Iya, bertanggung jawab, betul. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh minta memakai sepatu seharian, ya hukuman. Dan yang terakhir, betul apa yang dikatakan oleh Ibu Tunesi bahwa karena itu maksudnya kemapelnya, kepelajarannya. Jadi wajar kalau misalkan lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Next. Ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi itu. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman. Dan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi kalau misalkan itu kan hukuman secara verbal ya Ibu. Jadi kadang ya kita juga lost control ya Bu Susi ya. Murid itu kadang kita sampai muridnya ya. Video jalan dia. Oke. Next. Nah, ini ada keyakinan kelas Bu ya. Ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Ini keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan hati seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus ada keyakinan kelas, gitu kan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contohnya ya, bila mengendarai kendaraan roda 2. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat
waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan. Nah, ini bagaimana membentuk keyakinan kelas, ya, berupa keyakinan universal sesuai dengan kondisi kelas, dibuat dalam bentuk positif dan keluarga kelas dilibatkan. Jadi saya itu diajarkan, Ibu, contohnya seperti ini. Nanti dibikin kertas kosong, nanti semua itu apa nih keyakinan kelas, datang tepat waktu, gitu kan? Kelas menjadi bersih, dibuat dulu seperti itu. Atau misalkan bangku-bangku kalau misalkan pulang harus dinaikkan, itu buat keyakinan kelas itu seperti itu, Ibu. Nah, ini peraturan atau nah di sebelah kanannya keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya udah, silakan dikasih kesempatan, Ibu. Sebentar. 5 menit aja, 5 menit. Jawab, ada itu. Keyakinan, saya keyakinan atau apa mungkin begini, selalu balikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya itu apa? Ya, disiplin misalnya. berarti apa maksudnya? Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kata positifnya, kalau di situ kan dilarang melakukan kekerasan, menghargai sesama teman, bisa seperti itu kan? Atau selalu membalikan buku ke tempatnya, itu kan negatif, konotasinya negatif. Nah, keyakinan kelasnya itu menjadikan positif, Oma. Apa? Keyakinan positifnya itu apa? Iya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu kan negatif. Positifnya apa? Itu kembali setelah dan ini Bu, nilai disiplin positifnya Bu. Jadi misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab. Seperti itu. Ya. Ada yang tiket di sini. Ya, lakukan sebelum pulang melaksanakan tiket. Disiplin positifnya itu apa? Seperti itu. Tulis Ismail. Ada perangkat. Apa ya? Tanggung jawab, menghargai, menghormati, disiplin, selalu kembalikan buku ke tempatnya, disiplin, sedari dilarang mengganggu orang lain, berarti bisa menghargai, hadir di sekolah 15 menit disiplin. Ya. Saya. Disiplin positifnya apa? Terus tulis apa ya? Apa tuh? Apa ya, bukan sosial tuh. Ya.
Oke, ya kita jabarkan lagi, Udah ya, Ibu sudah? Oke, next ya. Yuk kita ituin. Nah, ini ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya kan, bertanggung jawab. Dan dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, keselamatan, menghargai orang lain juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba, betul, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar bisa, menggunakan masker, kesehatan, dan jangan berlari di kelas itu keselamatan, keamanan. Kan sana sarapan. Nah, ini kebutuhan dasar. Kenapa sarapan? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan terakhir penguasaan. Pengen apa? Posisi kontrol ada 5, Ibu. Ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ajak ada manajer. Nah, ini ada 5: penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, guru sebelah kiri. Guru berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dan pembuat rasa bersalah ini berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu tuh kecewa sama kalian, bla 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 bla. Itu membuat murid merasa bersalah, Ibu. Dan sebagai teman, membuat alasan-alasannya, alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Nah, ini ya sebagai apa? Tadi kan ada berapa? 5 ya. Ada sebagai kita balik lagi. Nah, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, dan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini ya. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa tuh yang mengatakan tadi? Sebagai posisinya sebagai apa? Oke, nanti kita nah ini ya, tuh ada penghukum. Contohnya seperti itu, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ya. Saya kecewa itu sekali dengan kamu. Sebagai apa tuh? Membuat rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Betul. Tadi ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah. Oke. Ya. Terus, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, teman. Tadi udah ada contohnya ya. Ayo. Apa? Buya. Yang ketiga tuh, ayolah lakukan demi ibu. Iya, tadi sebagai apa? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Ya, terus selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Nah, ini balik lagi ya. Balik lagi. Sebagai penghukum, menghadir, menunjuk, menyakiti. Nah,
membuat rasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya ibu itu kecewa sama kalian. Nah, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini contohnya seperti ini. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Menghitung dan mengukur, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, sebagai manajer, ini kata-katanya. Paham ya? Ya, next aja. Ya, apakah kamu mendapatkan stiker apa? Jawab aja ke Bapak Ibu. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Oke. Iya, ini jawabannya. Kangen kayaknya kayak. Ya, saya sekecewa itu dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah, gitu kan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum, menghardik, ya, mengolok-olok seperti itu. Nah, ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman kepada murid. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau gitu kan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Betul manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ternyata bukan manajer, betul, sebagai penghukum. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu: satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ada 9 restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Saya di CGP Buya belajar ini. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan. Ini saya belajar ini dan belum juga pinter tentang segitiga restitusi. Selain tadi profil belajar Pancasila. Nah, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pertanyaannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas itu seperti ini. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan, gitu kan? Nah, sebenarnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Terus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, jawabannya tuh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kata-katanya lebih halus. Terus menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, segitiga restitusi. Tadi ada 3 ya, Bu. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu manusiawi dan tidak ada manusia yang sempurna. Terus, bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kata-katanya tuh menstabilkan identitas anak ibu. Ya. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, walaupun dia salah, gitu kan? Kata-katanya seperti ini. Next.
validasi kebutuhan. Ya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa pentingnya bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menyuruh siswa lari keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Itu maksudnya hukuman. Nah, konsekuensi, guru meminta murid mencatat saya tidak akan mengulangi perbuatan salah. Dan restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, jadi balik lagi tadi ibu, keyakinan kelas ya, setelah ditulis disepakati bersama gitu kan ya, menanyakan keyakinan, membantu murid menyelesaikannya gitu. Next. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya.